Oke, balik lagi bareng kita di sini masih sama gue Abah, ada si Ums dan ini juga si Ewok. si soundman kita seperti biasa yang kostumnya hari ini enggak banget, dia berkupluk dan ngarana saya sih jadi nak Ewok, dia Ewok. pengennya Oh, ya bisa orang pokoknya nyebut nama asli kan. serah dia aja lah, gue mah gue capek gue iniin dia mah. Itu bibirnya kok agak kaku gitu sih, kenapa? Bibirnya Karena kalau saya mangap sedikit ini kumisnya copot berat. Oke. Ada nih, gue masih minggu kedua, gue masih agak-agak flu, kayaknya harus makan obat kali ya gue ya. belum benar-benar fit bah. Belum masih ya orang masih gitu lah. Nah, itu udah jelas ngomong teh. Kurang makan apa ya yang favorit mungkin kayak Gue udah enggak kayak Siwa kemarin gue denger dia habis makan tunjang gitu ya. Gue serius? nggak berani gue, sumpah. padahal kan Berani gua. sama istrinya nggak boleh makan begitu Dia kan. masuk Ya, kalau ini kan Atau jangan-jangan pas beli tunjangnya pakai brewok sama kumis itu jadi gak ketahuan sama istri ya. Jadi Siapa itu tiba-tiba di rumah pakai brewok kan? itu salah satunya gue punya brewok biar gue bisa beli Oh, tunjang. iya. enggak, dia mah Keren juga ya. biasanya gitu. Neng, bade KTM lah. Imbang lah gitu. Aneh sih. Oke. Jadi kita bahas apa hari ini? Ngebahas hobi aja kali ya, Wak ya. Lu punya hobi baru apa, Wak, selama pandemi ini, Wak? Gua punya hobi baru bersepeda. Jir, Serius. enggak banget aja. Lu katanya bukan yang bisa naik sepeda. Bukan hobi baru sih, cuman pengen mencoba sesuatu aja. Emang bisa mana numpak sepeda? Gue pernah sekali dan Kenapa gimana ya? tiba-tiba sepeda gitu? Nah, kenapa lu mau Gitu. Kenapa kan harus bisa sepeda? jogging? Sepeda mah lu sepeda statis juga punya di rumah. Iya. Nah, Kenapa lu bisa udahlah gue nyobain sepeda gitu. Padahal kan setahu gue lu nggak bisa naik sepeda. karena gue diajak intinya sih Oh, oke. Jadi ada sama ada yang ngajak. sama teman gue dan teman gue itu ya teman SMA. Jadi cowok cewek. ada cowok ada cewek. Nah itu Kayaknya mah ada ceweknya itu sih. Oh iya. Cowok doang mah dia nggak. ada ceweknya, cuman sama suaminya juga gitu. Oh. Itu sih, bro. Iya. Hanya itu mah laki itu sih, bro. Sorry bro kalau lu nonton. Umi, I love you. Lu kemana? Lu sepeda? Enggak, soalnya gini. Lu sepeda lu teh di jalan raya apa ke mana gitu? Karena sekarang kan bukan sekarang sih, maksudnya semenjak ada pandemi ini kan lagi hits tuh si sepeda teh gitu ya. Hits Sampai banget. ada yang bukan tengah malam sih, sampai malam-malam gitu ada yang sepeda. Cek urang mah naonan ya sepedaan penting-penting ka beres eta. Hanya ketemu gawe mah orang sepedaan puting-puting. Enggak, maksud gue teh kan harusnya ada waktunya. Kalau olahraga teh kan nggak bisa juga kali. Ngabubur gak aja nu puting-puting. Naon? Bubur PR. Enggak, maksudnya ada ya. Kesel aja. For your information aja, tadi gue lagi ngobrol gitu ya. Gue teh badan gue harus bagus. Gimana makannya tunjang, bubur aja tengah puting. Yang penting itu niat, semua itu di ini apa diawali dengan niat. Ya, betul. Berhasil. Hah? Betul. Berhasil. Belum. Oh. Dia rencana nge-gym aja dari 2 tahun yang lalu masih belum nge-gym juga tuh. Pernah gua nge-gym? Dan sekali Enggak, Gym waktu itu naon? sempet 3 kali. gym. Oh. Terus tahun Anjir, Mantep. pertama kali nge-gym gila. Wah, Kumaha? pokoknya Ngesang badan. lapar pasti komennya tuh gitu dah. enggak, jadi Makan gua jauh. sama cerita nge-gym tuh gua sama istri gua nyobain nge-gym. Pertama kali kan dikasih tuh porsi yang cukup lah ya buat yang pemula. Itu malu pisan sih gua. Jadi batur mah ya sebelah orang tuh ya boleh. Wah, pada gawakna tuh sebelah dia ada kayak tentara gitu. Mereka mah barbelnya tuh yang wah udah gede tuh. Berapa kiloan? Wah, pokoknya mah gua adag lah orang itu ya. Itulah skandal gitu. Ada. Terus sedangkan orang kan geus olahraga Si naon. skandal gitu sanggup. Gitu. Gitu Kilo porsi. orang Yamin. Orang pertama-tama gagahnya 1 set, 2 set, pas 3 set ya naonnya eta beratnya. Wah, naringalikeun urang teh. Ieu teh cenah angkat barbel naon. Mana sih? Menurut gue mah dia kesalahannya adalah dia gymnya bareng istri. Iya sih. Emang kenapa kalau nggak bareng istri? Kalau sendiri mah Bukan Itu nge-gym itu namanya. apa tuh? Apa? Nunjang. Angger. Ya pokoknya tadi sepeda balik lagi sepeda Oh nih. iya. Lu termasuk yang sepedahan di jalan raya apa lu sepedahannya ke misalnya ke Tadi dulu motivasinya tuh cuman itu doang, diajakin sama teman untuk bersepeda itu doang gitu. Iya.
Jadi gue diajakin, udah gitu ya gue kan suka untuk mencoba sesuatu yang baru ya. Suka untuk mencoba sesuatu yang baru, tapi udah terutama terus udah gitu ada sepeda yang lagi nganggur gitu bekas adik gue. Udah konsisten dong, cuma coba doang mah. Ya kan namanya juga coba-coba, makanya makanya gue tanya jadi jawabannya baru sekali sepedaan. Udah ketaker deh mah. Ya udah gimana? Ya udah gitu gue udah coba tuh. Terus pertama keliling kompleks seru juga. Udah gitu gue coba ke sana ya langsung ke jalan raya di pinggirnya gitu. Dan ke jalan rayanya naik apa? Ya naik sepeda. Oh tetap sepeda. Ya gitu. Jadi seru buat lu, buat yang liatin orang main sepeda di jalan raya ribet, tau gak lu? Kenapa? Ya gini, kalau mindset gue ya, gue sepedahan di kepala gue tuh, kalau sepedahan mah jangan ke jalan raya. Itu yang si abah gue, abah senior, cekokin ke gue gitu. Lu kalau mau sepedahan jangan jalan raya. Kalaupun mau sepedahan keliling kompleks, kalau enggak lu kayak ke kebun teh, kalau ke mana gitu yang tiba-tiba yang nggak ada traffic yang inilah gitu. Itu ya, makanya mindset gue mah untuk sepedahan mah ya jangan ke jalan raya, karena seperti yang udah mungkin nggak cuma di Bandung ya, di kota-kota lain juga sepedahan teh jadi nambah PR menurut gue mah. Jadi Tuhan tuh jadi menciptakan satu golongan lagi untuk menggoda cobaan pengendara ya. Udah mah Allah itu menciptakan setan, jin gitu ya, supir angkot, pengendara motor. Sekarang nambah lagi godaan buat manusia teh pengendara sepeda yang ke jalan raya gitu. Menurut gue mah 4 biji ya berarti. Iya, betapa rumitnya hidup ini gitu ya. Godaan apa lagi? Jadi gini, kalau gue ngelihatnya justru kenapa gue ngedukung sepeda? Pertama, secara global kita ngeliat nih. Coba. Kalau misalnya kita mau nyobain tuh sepeda tuh ya, kenapa nggak langsung ke gunung? Karena susah aja. Staminanya kita nggak akan kuat. Ngerti, paham. Jadi kalau di jalan raya tuh kita nanjak cuma sedikit harus aja. Jalan raya juga, Wak. Enggak, maksud gua kan nggak ada larangan buat di jalan raya. Nggak ada larangan, cuma kan membahayakan. Enggak membahayakan juga. Kalau misalnya kan ada beberapa naik mobil pun membahayakan, sebenarnya naik motor pun membahayakan, naik bus membahayakan. Enggak, maksud gua gini loh. Maksud gua ya lu makan tunjang juga membahayakan dong. Membahayakan kalau misalnya emang gua kolesterolnya tinggi membahayakan. Lu dulu. Nah, cuman kalau misalnya naik sepeda nih, gua tuh ngedukung kultur ini walaupun entahlah itu karena fashion atau karena apa. Karena gue ngebayanginnya, kalau misalnya orang-orang nih punya stamina buat naik sepeda, dan mereka suka naik sepeda kemanapun mereka, kayak misalnya pergi ke kantor aja, lu tuh bayangin waktu itu. Tapi masalahnya nggak banyak lagi orang tuh jadi kita itu prasarananya juga tidak untuk itu, Wah. Kalau kayak di Amsterdam gitu kan kalau disediain jalur khusus. Jangan ngebandingin sama di Amsterdam, di mana karena memang kultur mereka mah mobil Lah iya, maksud gua sekarang naik sepeda itu kan merubah kultur juga kan, sedikit demi sedikit. Tapi orang Indonesia mah bukan merubah kultur, memixkan kultur, jadinya tumplek anjir edan gitu. Iya, justru itu pertama hype-nya dulu nggak apa-apa, tapi gua yakin kayak gua nih ya. Tapi takutnya kayak lu semua, jadi cuma nyoba dikit terus udah aja gitu loh. Kan lu nggak tahu ini sebelum lu coba lu nggak tahu lu suka nggak sih sebenarnya sama hal ini. Tapi gua tahu lu, ya maksudnya jangan gua ya, jangan lu ya, yang lain gitu. Ya suka misalnya sepedahan. Kan ada teman-teman kita tuh yang dulu tuh ada namanya Niko. Dia dari rumah setiap hari ke sekolah naik sepeda. Nah kalau misalnya ada kultur, iya. Sepeda sih. Sekarang Arfat pun udah kayak gitu. Sekarang kemana-mana dia. Saya mah deket aja. Ya cuman kemana-mana naik sepeda gitu. Enggak, gua mah dia sok terus. Ya terus maksud gua, ya kan kita juga sekarang udah ngeliat lah di Jakarta udah mulai transportasi dibagusin, ada subway dah. Saya juga mengharapkan Bandung seperti itu. Dan kalau misalnya kita udah terbiasa naik sepeda, terus TMB juga sebenarnya sudah menerima kalau misalnya lu naik ke Damri bawa sepeda nggak apa-apa. Iya, tapi kan itu ada kasus juga tuh kemarin yang dari Kota Baru. Apa tuh? Yang 12 sepeda dinaikin. Dinaikin kemana? Dimasukin ke dalam TMB. Ya, justru itu yang penumpang jadi. Ya maksud gue gini. Sebenarnya di TMB itu harusnya kemarin tuh ada program mereka tuh ada bike carrier, ada bawa bagasi gitu. Ya maksudnya cuman karena kultur kita belum sampai sana, belum sampai jadi kebutuhan utama gitu, masih banyak yang ini. Ya jadi
belum dipakai gitu, jarang dipakai yang itu. Cuman gua tuh berharap banget minimal kalau misalnya lu udah biasa naik sepeda, stamina lu udah kuat, lu mau orang non halte TMB tuh udah dia teh deket di Satrasari. Orang mau hoream gitu naik sepeda teh gitu. Mendingan naik sepeda, diem terus nungguin di situ. Dan kalau gue sih itu, gue kulturnya pengen kesana gitu sebenarnya. Gue sih bukan masalah ke kulturnya, habit, kelakuan. Maksud gue gini, iya sih memang gitu, tidak semua yang di jalan raya itu tertib. Cuman, please atuh can beres ke urusan motor. Motor tuh banyak yang melanggar gitu ya. Berapa persen sih sok? Kita perhatiin aja, jujur fair-fairan aja nih menurut gue. Motor aja udah banyak yang melanggar, kan mau sepeda gitu. Gue sih bukan nggak suka si sepedahannya, attitude-nya gitu loh. Maksudnya deh mereka merasa apa ya? Menurut gue sih ya merasa dapat privilege banyak lah gitu loh. Tapi emang secara hukum mereka dapat privilege banyak. Tapi kan nggak semena-mena juga. Betul, yang tiba-tiba motong, memang lawan arah. Itu betul, yang gue sih bukan sih. Gue bilang gue bukan sepedahannya, bukan si sepedahannya nih yang gue persetan lah dengan lu mau merubah kultur jadi persepeda silahkan, mangga itu mah hak masing-masing. Cuman ya gue mah kalau lu udah masuk ke ke suatu tempat umum, apalagi ini namanya jalan raya, ya tolonglah hargain gitu. Karena sepeda teh banyak pisan, maksud gue teh yang apa ya, yang tiba-tiba ngelawan arah, terus tiba-tiba lagi lampu merah nyelonong maju. Nah betul. Terus ada ini yang rame, yang di medsos sempat rame di Twitter. Kenapa tuh? Nggak boleh naik flyover. Alasannya kita kan bayar pajak naon sepeda gitu. Iya benar-benar. Maksudnya plat nomor dia nggak ada, SIM dia nggak ada. Ya terserah lah gitu, maksud gue bukan itunya. Yang pertama juga kan membahayakan dan mengganggu, membuat kita gempur. Betul. Yang maksudnya gini loh, si sepeda itu tiba-tiba kadang dari motong aja. Kalau kita dengan gue lagi-lagi ngebandingin dengan motor aja yang lampu sennya ke kiri tiba-tiba ke kanan itu udah bikin yang bawa mobil ribet ya. Pasti dong. Ini sepeda yang nggak ada tanda apa-apa gitu. Gue malah gini, gue sempat mau nabrak anak kecil di taman lalu lintas karena itu sekitar jam 10 malam. Kebayang gak sih lu di taman lalu lintas jam 10 malam? Kayak apa gitu si pencahayaannya. Kan poeknya didinya mah. Memang. Iya, gue balik dari mana? Pokoknya gue bareng bini. Habis sama bini ngejemput bini gue praktek. Lewat situ, tiba-tiba nyelonong aja anak kecil gitu. Di belakang hati bapaknya. Anjir, kata gue tuh maksudnya. Pertama, itu yang mindset gue mah, lu kalau mau sepedahan jangan di tempat yang banyak kendaraan gitu. Itu nempel gue. Karena gue ya bukannya sombong, gue dulu sepedahan kan. Ya orang mah gitu, lamun tadi kompleks. Orang ke kebon teh. Lamun tuh baheula lama gedung sate masih terbuka untuk umum, gue di situ di gedung sate gitu ya. Kalau mau lebih menantang lagi, ada gunung, ada tanjakan, ada jalan, orang mah di komplek orang mah gunung gitu. Lengkap gue di komplek orang mah di ujung burung lengkap gitu. Jadi maksudnya pertama ya kalau ke jalan raya itu ngebahayain. Kalau misalnya perilaku mereka santun, bukannya santun, maksudnya perilaku mereka bener mah nggak apa-apa. Sekarang gini, lu boleh bilang itu mah oknum kan unggal poete orang manggil oknum gitu. Ya oknumnya terlalu loba mungkin ya. Gitu maksudnya. Gue juga sering ngobrol sama teman-teman yang komunitas sepeda, diedukasi. Memang kan akhirnya di setiap hari Minggu ya, kalau nggak salah yang Car Free Day di Dago tuh ada tuh edukasi yang bawa spanduk apalah tentang pesepeda. Ya maksud gue teh eta gitu maksudnya. Kalau udah masuk ke jalan raya mah ya lu pengen diprioritaskan, tapi lu juga harus ngegain orang gitu. Maksud gue itu, gue sih sekali lagi gue bukannya gak suka sama sepedahannya gitu, sama si attitude-nya gitu. Ya itu yang gue bilang tadi, makanya Allah tuh nyiptakeun naon deui gitu. Setelah udah cukup sama supir angkot. Ya kalau gitu berarti komplainnya harus ke dinas perhubungan. Betul. Buat minta atur, sekarang gini, minta diedukasi. Begitu lagi ngehits sepedahan aja yang bikin jalur khusus sepeda, ternyata bukan di sub loh. Maksudnya? Ada yang dari komunitas. Oh gitu. Ya, maksud orang teh, anjir mana bisa mengecap soal ngenah nawai, orang kayak bisa tuh nyeun khusus jalur Abah gitu. Bener nggak sih kok? Bener nggak? Maksud gue? Tapi kalau misalnya gitu kenapa nggak di
hapus lagi Ya, gitu gua kan, nggak itu tahu. berarti namanya vandalism. Gue nggak tahu. Harusnya bisa dilaporin. Gue udah itu udah pernah dibahas waktu awal-awal banget nge-boom tuh di medsos tuh. Si Disupnya ngomong, oh itu bukan dari kita. Serius? Jadi kumaha dong? Ya maksud gue tuh jadi kan, ya siapa aja boleh dong, berarti seperti itu. Ya kata gue juga, gue kalau misalnya mau melihat ke sana ya gue juga nyamuinnya nggak turun yang jalur khusus Abah gitu. Ya boleh dong kayak gitu kan Pak. Ya, itu sih salah berarti benar. Maksudnya? Ya maksudnya salah. Maksudnya kalau misalnya Ya. lu membuat jalur sendiri tanpa persetujuan yang instansi yang memang terkait. Ya, punya berwenang. Di kita gitu. mah standar lah kalau dengan orang yang bergerombol mengatasnamakan komunitas segala macam mah. Ya baik we. Jadi aman ya. Itu sih maksudnya. Gue setuju banget, makanya gue begitu dengar lu sepedahan, ya gue mah senang-senang aja di sepedahan ya. Cuman gue kan tahu kulturnya dia ya. Paling kuat juga seminggu 2 minggu. Ya, terbukti kan. Orang barusan yang buat aja, aduh sepedahan mah, oh ya gue sepedahan nih hobi baru. Berapa kali? Sekali. Kan hobi baru. Kalau misalnya udah lama, udah 2 tahun berarti hobi lama dong. Misalnya gue hobi lu apa Wen? Editing. Hobi lama berarti gue. Kan lu nanyanya hobi baru. Iyalah. Ya bawa. Gimana lu aja. Ya itu sih maksudnya. Ya gue sih nggak anti sama sepeda sebenarnya, enggak. Cuman ya itu gitu, kadang ada kesalahpahaman juga lagi sepeda pakai masker. Kan salah itu mas, secara kesehatan juga lu. Gue pernah ngobrol juga sama ada salah satu teman yang komunitas sepeda juga, dia bilang dia sempat aduh gue dari tadi nyari, gue pengen ngeliatin sih. Jadi ada beberapa poin di selama masa pandemi ini yang harus diperhatikan gitu kayak. Apa aja sih contohnya tuh? Yang gue inget banget itu, masker itu jangan dipakai ketika lu sepedahan. Justru dipakai ketika lu lagi ngobrol. Jadi lu istirahat. Jadi gue salah nih sekarang nih. Gue bener kan? Untung orang kita salah nih. Orang bener. Enggak, maksudnya gini. Ya kita memberikan contoh. Jadi orang. Ada yang bener, ada yang salah. Ya kita jadi jadi antagonis aja. Lu juga gara-gara flu doang kalau kagak. Ya, orangnya lamun teu mah muka. Ya gini, apa maksudnya? Temen gue bilang gitu. Yang salah kaprah itu kadang pakai sepeda tuh mereka bermasker pakai sepeda. Itu kan berarti bersepeda tuh sebenarnya jangan pakai masker. Katanya. Dan memang kan lu lagi olahraga kan ngeluarin karbon dioksida apa sih? Jigong. Jadi jigongnya tuh ilmiah bro. Ilmiahnya tuh. Mana telak di serangan gitu maksudnya enggak masker. Enggak, jadi ya itu katanya sih ketika bersepeda tuh justru jangan pakai masker, tapi ketika lu istirahat, ketika lu ngobrol baru pakai. Karena di situ tuh si pandemi ini akan bekerja gitu loh. Betul. Maksudnya ya itu ya. Terus jangan yang kan nanti kita takut di ini apa? Takut terus ditewak sama pas Satpol PP kalau nggak pakai itu, nggak pakai masker. Nah, urusan kan memang mana dagang? Hah? Tuh, bukannya kalau misalnya suka ada yang di belakang tuh ada yang lagi jalan kaki itu pakai Satpol ini suruh push up segala macam. Iya benar-benar. Enggak, terus kalau sepeda katanya jangan yang bergerombol ke kanan, tapi bergerombol. Betul. Ya, paling banyak tuh 7 orang katanya. Paling banyak. Yang gua tahu sih nggak boleh berdua. Jadi harus satu. Berat lah, duaan sepeda, pakai motor berat, kebayang pakai sepeda duaan. Kecuali sama cem-ceman. Anggap aja berat. Tapi kan berat di tenaga tapi ringan di hati. Bener, cem-ceman yang mana? Aduh, kan? Ya gitu yang gua tahu sih itu gitu. Jadi ya ini buat teman-teman juga mungkin yang selama ini sepedahan ya itulah mungkin ini gue asli gue nyari nggak ada. Cuman gue ngobrol dari salah satu teman komunitas sepeda juga. Dia ngingetin sih itu, katanya ya banyak yang ngelihat juga sih yang bergerombolnya memakannya. Gue ini pengalaman yang bikin gue hampir berantem di Dago. Lu kebayang Dago tuh jalannya kayak segede apa sih gitu? Sepeda 5 dong ke pinggir. Serius? Gue klakson, maksud gue klakson teh ya kan gue nggak akan ngelakson kalau dia nggak ngehalangin ya. Betul. Tidak membahayakan nggak akan gue klakson. Tergantung klakson lu kayak gimana. Tot atau tot gitu. 2 kali gitu kan. Maksud Terus? gue ya lu minggir lah. Dia ngebalik terus karena kaca mobil gue tertutup kan, dia mulutnya wah gitu kayak memaki-maki gitu. Naon sih kata gue udah ngelewat aja. Terus kan ada lampu merah tuh yang kalau ke arah bawah di Cikapayang ya. Gue kan lampu merah tuh berhenti. Si sepeda itu masih gerombol, terus dia berhenti di sebelah kiri gue. Wah, buka gitu. Gue buka dong jendela. Ternyata dia maki-maki. Kata gue teh, lamun wani mah ulah sorangan. Ulah lobaan.
dalam monobana orangnya digeprok sieun kata gue teh. Dilihat dia berlima anjir. Deket bapak-bapak teh kata gue teh mun mandi mah sorangan Pak gitu ya. Nah itulah yang gue suka. Enggak cuman sepeda aja ya, sepeda, motor, mobil. Iya. Jadi kalau ada berkerumun tuh jangan sok jago lah gitu. Kan maksudnya justru kalian yang harus reungit ke berkerumun mah sok jago. Iya, jadi walaupun berkerumun ya tunjukkanlah kerumunan kalian itu kerumunan yang berpendidikan gitu. Iya, Pak. Jadi maksudnya kita teh berkerumun misalnya konvoy atau segala macem, terus kita tuh ngeganggu orang sebenarnya. Jadi jangan sok jago gitu. Justru kita nu punten-puntenan gitu kudu nama. Ya gitu. harusnya cuman kan ya standar mental orang Bandung mah. Iya, justru gitu. kan harus diganti gitu mental yang kayak gitu. Ya makanya Pak, maksud saya teh bukan saya mah bukan nggak suka sama sepedahannya gitu. Si attitude-nya itu gitu maksudnya teh. Ya saling harga. Ya itu lucunya teh. Kan kita bayar pajak, kalau misalnya mau ngitung-ngitung ya lu bayar pajak apa sih gitu. Bayar plat nomor aja kagak. Bayar pajak mah orang ya longgar balanja bayar pajak, Bro. Pajak penghasilan iya semua. So, sekarang yang jalan yang enggak punya kendaraan, apakah mereka tiba-tiba jalan di jalan raya, daeng bayar pajak? Henteu. Semua tuh ada tempatnya maksud gua. Iya. Lu ada ya tahu diri lah gitu, jangan sementara-mentara. Kalau misalnya mau ngitung saya bayar pajak loh. Bayar pajak apa? Plat nomor enggak, SIM enggak punya gitu kan. Bayar. Ini waktu beli sepeda bayar pajak. Orangnya beli dahar di kafe mah bayar pajak. Tapi balap-balap pun punya hak ya. Iya. Apakah gua setelah bayar pajak di kafe terus gua jalan kaki di jalan raya kan teu disangkan oge lo kayak urang. Enak. Ya gitu maksudnya. Ya bukan sepedahannya sih sebenarnya perilakunya gitu loh Wak, maksud gua. Ya intinya ada beberapa lah kalau kata gua bukan sepeda. Iya, cuman kan enggak semua gitu. Ya enggak semua, cuman tiap hari gua begitu. Cuman sekarang mungkin sepeda ini sesuatu yang baru yang mungkin edukasinya pun masih kurang gitu, masih belum. Ya elah, Covid aja edukasinya kurang apa masih kayak gini apa sepeda. Iya, intinya kan revolusi mental harus ini. Maju 2024 mah. Maju unggul tinggal mana. Itu terus oke, si sepeda. Jadi sebenarnya sepeda itu fashion apa sehat? Kalau kata gua dua-duanya. Sekarang untuk yang sekarang lagi. Dua-duanya. Jadi kalau kata gua mah lebih ke fashion sekarang. Gini, menuju sehat, lu harus punya motivasi. Lu misalnya nih pengen sepedahan karena senang sama fashionnya, karena senang sama ininya. Tapi kalau misalnya lu kena tiba-tiba, enak sepedahan, gua tuh komitmen, stamina gua nambah, mungkin udah nggak mikirin lagi fashion lagi. Contohnya, banyak yang tadinya pakai sepeda lipat, ternyata sudah beberapa kali coba, sepeda gulung, beli, iya, pakai saus teh, saus kacang. Cek lagi sih, lu lupa kalau dahareun wae. Bener tuh. Ayo mending gua ngomong gulung jadi kena cilor ya. Iya kan gua bilang dia pasti larinya so aja badan gua barusan tadi. Iya Jer, gua mah kepala gua botak. Gua harus berewok kan setidaknya ntar badan gua bagus. Badan bagus dari mana? Ya kan cita-cita mah boleh aja. Iya cita-cita masa cita-cita nggak boleh, itu adalah Fourth Amendment kok di Amerika. Ada. Setahu gua dia rencana nge-gym tuh dari 2 tahun lalu. Masih gini-gini ya kan aja. Gue niatnya gitu dikit-dikit pertama. Udah 2 tahun ya. Pertama waktu mau nge-gym gue nunjukin dulu nih Jer, ini gue mau nge-gym di sini. Tolol. Jer. Gue nge-gym. Wih, keren gue bilang gitu. Loh, di belah mana? Teuing, pokoknya eta we. Pelangnya doang ditunjukin, dia tempatnya kagak tahu aja. Jadi dia cuma nunjukin nih pelang gymnya ini. Cuma iklan lagi gitu. Terus emang di tempatnya di belah mana, Wak? Teuing, orangnya jangan pernah. Tapi kan akhirnya gue masuk. Masuk doang. Masuk. Enggak, jadi membership walaupun pada akhirnya dimarahin gue sama 2 kali apa 3 kali 3-4 kali lah. Gimana nih? Attitude-nya enggak bener lah. Enggak sih, sakit men, ototnya gila. Ya pastilah. Sepeda juga lu sakit kaki lu bego. Jujur sama kaki juga sih. Sama biji tapi ya fun lah, apalagi sama teman-teman gitu. Hah? Biji lu kram gak? Kaku kali. Kaku. Baal. Gitu-gitu tuh. Itu mah gerakannya harus kayak gitu sih. Gerakannya harus gitu. Aduh. Ya kalau menurut gue sih ya lebih besar fashionnya sih kalau kata gue. Karena standar orang kita mah kan lagi dulu waktu lagi boom lari. Jadi tapi benar juga tapi sih gini, kalau misalnya stamina lu nambah,
prestasi lu kilometernya nambah. STMJ, Wak. Terus maksudnya dari lu cuman bisa segini jadi bisa kesana. Itu kata gue sih sebenarnya fashion iya, tapi ya olahraga juga iya. Enggak, karena iya. kan menambah stamina intinya gitu. Goals gini loh. Tapi fenomena si bergelombang yang ke berkeluarga tuh mungkin goalsnya apa mah itu terserah. Cuma kan ini teh fashion menurut gua. Ya, Fashion lebih besar lah mungkin. lebih besar fashion ya gitu. Karena lagi hype juga. Orang gitu. yang benar-benar mikir sehat mah, yang dari dulu udah sepedahan ke beja-beja. Kayak adalah teman kita gitu ya yang anak enduro si Mas Nu. Ya makanya gue tidak meng-crosskan fashion, tapi iya, tapi ini menurut bisa gue jadi sih fashion. Tapi kalau sekarang mungkin, kalau sekarang memang fashion didominasi oleh fashion. Fashion itu dalam artian lagi nge-hype nih. Ya. Gitu. Hype Karena gue cubit green tea nge-hype. lagi lari. Lagi Sepeda. Iya, maksudnya Lagi Modal. itu sih, ya gue sih kembali lagi tidak menyalahkan si sepedahan ya selama ya itu sih, kalaupun memang mau di jalan raya ya wajar lah untuk mengikuti aturan yang ada di jalan raya gitu kan, saling ngehargain. Terus kalau tapi fashion itu pasti selalu ada sih setiap tahun setiap ini, karena ya ada pasti kayak gini ada. lah, itu tahun sebenarnya kemarin kan lari tahun kemarin itu sebenarnya ini juga sebenarnya bagian dari bisnis juga. Kalau misalnya orang jeli sih kayak gue sih misalnya curiga yang COVID ini teh kalau misalnya yang konspirasi ini tukang sepeda ada jangan jauh anjir. Semenjak COVID tukang sepeda laku sih. Menjamur loh. Kata gue mah sebelum itu juga udah menjamur. Ya, rencana Iya, jadi konspirasi jangka panjang, jadi nggak langsung tahun ini ngalahin gitu loh. ngalahin si segitiga mata segitiga itu. Si konspirasi tukang sepeda ya mah. Adanya. Dan itu si non di jalan veteran tuh kudu di sekali-kali kudu ditanya. Cobanya. Bener, Pak. Investigasi kali itu ya. Investigasi ontrog ya. Ada Ya. sekte di mana di itu tah. Ini enggak penting. Ini obrolan enggak jelas sumpah aja. Apa tadi lu mau ngomong apaan? Pokok aing malah dipotong sih tadi. Ya kan gue bilang umur 40 maksudnya enggak pernah beres. Maksudnya kayak ini apa kayak tanaman janda bolong, bener tuh itu ngaranna teh? Enggak tahu. Janda bolong. Gua tumbuhan mah enggak ini aja. Yang si tumbuhan tuh sampai juta-jutaan gitu harganya. Ya itu juga sebenarnya lauk cupangnya. Ya, kayak gitu-gitu kan itu sebenarnya. Oh, batu ali tahun kemarin. Nah, batu akik ya. Iya, itu sebagian dari bisnis. Ada orang yang kalau istilahnya mah buzzer-buzzernya membuat kalau misalnya barang itu tuh sangat dibutuhkan atau sangat nge-hype, ya itu bagian dari bisnis menurut gua. Iya. Tapi daripada itu gua mendingan sepeda mah sehat gitu. Iya, nggak masalah sehat, juga. Jalan kaki lebih sehat loh. Tapi enggak kalau buat kita lu aja. Lu itu lebih bagus di sepeda. Tapi bener gue dulu sepedahan sih. Gue dulu sepedahan, Wak. Nah, terus kenapa berhenti? Karena ya itu gue pernah cedera teh ya. Gue nggak boleh. Sekarang pun kemarin setelah lutut gue diambil cairannya itu untuk memperkuat otot lutut, gue harus sepedahan. Tapi sepeda statis katanya nggak boleh sepeda gitu, karena sepeda dinamis. Ya mungkin kalau sepeda beneran kan bebannya nggak tetap kali ya, kan ada nanjak, ada apa. Ya medannya macam-macam ya. Gitu. Dan gue punya pengalaman tuh hampir kelindes bisa. Wah, serius? Serius. Gimana ceritanya? Jadi kapan sih? Udah lama, waktu zaman gue SD. Jadi gue tuh dulu punya geng sepeda gitu. Serius, gue punya geng sepeda isinya 4 orang. BMX dulu ya, zaman BMX. Hard ya, BMX hard. Apa gitulah. Jadi dulu tuh kayak anak zaman sekarang suka pilok gitu. Iya. Nah dulu tuh beres lagi bulan puasa tuh, beres kuliah subuh, sepedahan kemana? Cicahem, kan? Miloxnya. Zaman dulu daerah situ kan. Jadi Pak Polisi, kalau yang di Cicahem itu ada buktinya masih buktinya ini memang ada pengakuan pribadi. Berapa aja? Mau pegang gua aja. Kebiasaan ya mah. Nonton film hantu aja meluknya ke gua aja. Gila. Iya, nonton pemuja setan meluknya ke gua ya. Balik lagi ke sepeda ya. Jadi beres kuliah subuh tuh. Beres kuliah subuh, gua sama teman-teman gua berempat naik sepeda lah ke Cicahem. Udah tuh beres belok pas arah pulang di deket rumah lu yang sekarang, Wak. Rumah lu yang apa ya, Taman Sari Bukit Bandung itu. Kan itu agak turun ya. Iya. Dulu tuh jalannya bergelombang. Nah,
gua tuh dari gua paling belakang nih. Mau nyalip teman gua yang depan. Keber kan karena lagi turunan juga. Jalannya gelombang enggak kelihatan gua. Gelombang enggak kenali. Gua nyenggol teman gua. Jadi kayak domino gitu. Empat-empatnya jadi jatuh. Empat-empatnya jatuh. Tabrakan beruntun. Karena emang gua geber kan. Nah, gua jatuhnya tuh ke sisi kanan, ke jalan. Kalau yang teman-teman tuh pada ke pinggir. Itu cuma nabrak doang yang ke kanan nih. Di belakang ada bis. Asli ada bis. Itu gue kerasa banget rambut gue yang kena angin. Gitu loh. Serius. Mungkin dari situ juga gue yang bokap gue bilang lu jangan ke jalan gitu. Dari situ gue nempel bahwa ya karena gue udah punya pengalaman seperti itu ya. Jadi ketambah ya akhirnya gue semenjak itu mah gue sepedahan ya hanya di kompleks. Ya karena kebenaran di kompleks gue tuh ada gunung juga. Jadi kalau lu mau jadi anak mountain bike ya lu tinggal naik ke gunung aja gitu kan. Jadi mix lah di situ mah. Untungnya gitu. Nah, ya itu gue terakhir sepedahan tuh zaman SMP kali ya, SMP SMA lah. SMA gue udah enggak sepedahan. SMP gue masih sepedahan. Makanya kalau gue sendiri sih ngeliat orang-orang yang riweuh ya, menurut gue sih riweuh ya. Sepedahan zaman sekarang teh kemana tuh gaya gitu, maksud gue tuh yang ya gue sih masih, karena teman gue yang sepedahan aja nggak riweuh gitu Pak. Iya. Nggak yang dikit-dikit posting teman-teman gue ya lu lihat lah. Ya kan makan juga dulu tuh riweuh. Ini mah dahar dikit-dikit posting. Iya benar. Mana yang gue tuh riweuh daharnya. Dahar mah kudu nikmati itu. Sieun dicarekan soal lamun posting. Enggak, ketahuan juga menunya kan kalau posting apa. Iya, ketahuan sama bini. Di rumahnya kan suruh hidup sehat kan, salad. Kalau di luar mah sama gua tetap aja enggak tahu. Sekalinya salad lotek, balik anger. Pawajikan orang ngaleuyeuh jeung masakan teh diuyahan jeung ieu. Tapi beruntungnya bini lu sama bini gua teh termasuk orang yang peduli. Jadi kurang kita nonton lagi bini gua mah kagak mau. Ya urusan lu aja itu mah, ngapain gua harus nonton katanya gitu. Aduh, susah lah gue mah. Ya gitu, jadi lu mah berarti bener-bener sepedahan baru ya Pak? Bener, enggak sih, dulu sempet main sepedahan. Kan nggak bisa katanya gimana? Lu cerita nggak bisa naik sepeda. Sepeda bisa. Motor yang nggak bisa? Motor nggak bisa. Oke. Jadi yang gue pengalaman kalau dibilang baru, pengalaman itu adalah pengalaman bersepeda di jalan raya. Ini baru seperti layaknya motor gitu. Oh lu baru. Jadi emang tapi bener Jer, maksudnya poin gua aja di kepikiran, apakah butuh buat para pesepeda itu ada bike to license to bike balik lagi. Sosok Inggris aingnya dah orang Garut ya bro. Enggak, maksudnya emang enggak gini loh, setidaknya kalaupun enggak ada license ada waktu kayak misalnya kalau waktu sih jam 7 sampai ya elah Wak, tengah malam-malam pakai sepeda. Iya sih. Mana sehat ente bronkitis Maksudnya dari jam 7 sampai jam 10 lah. Dan kalau lu main sepedahan lama lewat dari jam 10 juga nggak sehat, terutama ke jalan. Kendaraan yang ngeluarin asap knalpot udah banyak. Kecuali kalau emang lagi maraton menuju ke. Ya kalau ada event mah kan itu di clear area kan. Terus kalau misalnya lu enggak buat latihan pribadi itu nggak apa-apa sih kayaknya. Kalau mau mana tadi ujung. Tapi susah sih Bah kalau Indonesia tuh susah. Yang bersifat edukasi itu pasti susah. Gak mungkin gitu. Pasti anggar wae bala gitu kan. Iya, itu sepanjang aja gimana? Mereka doangna eta gitu. Orang Indonesia tuh maksudnya orang ya terutama orang Bandung gitu nya sarwana gitu, orang Bandung ya bisa diatur. Untung aing mah orang Garut. Tuh aing orang Ujung Berung. Aing mah Bandung Timur dah. Iya lain Bandung Kota. Kebenaran aja tinggal sama istri di Bandung Kota. Dah gue asli ujung Berung. Ya maksudnya gini, ya itu sih kendalanya di kita teh ya. Maksudnya ya kalau itu kalau misalnya dibikin surat izin sih agak ribet Wak. Iya sih. Gua kalau mau di waktu gitu. Jadi kayak jam 7 sampai jam 10 lah. Toh yang bike to work juga kan mungkin sebelum si infrastruktur transportasinya betul. Kalau misalnya udah betul mah ya mungkin. Kedua, jalanan di kita teh tidak dibuat untuk itu sebenarnya. Ya pejalan kaki juga nggak dibuat buat pejalan kaki. Makanya ya di kita mah jalan raya mah nggak saja yang kendaraan bermotor gitu. Cuman balik lagi sih kalau misalnya kita bisa, intinya kalau misalnya pengen bersepeda dengan ini juga ya inilah tahu dulu edukasinya dalam berjalan. Betul. Dalam berkendara di jalan raya gitu. Ya gue mah bukannya. Jadi kalau naik motor masih melawan arah, naik mobil masih gitu ya mungkin jangan. Tapi
taruhannya juga nyawa sendiri sih. Iyalah, Wak. Bunga gak nyawa sendiri, Wak, nyawa orang juga. Kayak gini. Karena yang berkeluarga tuh. Lu menyebabkan kecelakaan yang misalnya yang ditabrak amit-amit, lu yang ditabrak sama si misalnya. Lu mah yang paling maneh masuk rumah sakit atau kamar mayat. Si masih bisa di penjara. Iya emang. Ya kan bukan lu doang gitu maksudnya teh. Ada pihak lain juga yang akan dirugikan, maksud orang. Ya udahlah kita sama-sama nih gitu. Kalau yang masih suka ke jalan raya ya, ya itu yang tadi himbauan yang salah satu, gue bukan ngarang ya, itu mah bener dari teman-teman di salah satu komunitas sepeda, dia bilang jangan bergerombol tuh jangan manjang ke jalan. Betul. Karena itu akan mengganggu pengendara lain juga gitu. Jadi yang karena yang seperti itu masih cukup banyak ya. Banyak pisan, dan itu di kita teh emang real gitu deh logikanya. Orang tuh yang berkendaraan motor ya, kendaraan bermotor, kayak motor sama mobil, ngelakson teh bukan sekonyong-konyong pengen iseng ngelaksonin lu gitu, enggak. Itu teh ngasih tahu bahwa lu teh sudah melebihi kadar. Tapi yang mengganggu gitu. Tapi yang berjajar itu ya, gue jadi mau poin juga nih pengalaman. Gue paling kesel kalau ada naik motor. Ngobrol mah di IGSG-nya berhenti di warung kopi. Mungkin saking akrabnya mereka, Mbak. Nyantai terus di klakson nanti ashare ya itu maksudnya ya sok lu aja dengan 2an aja itu motor udah kebayang, ini 5 gua di Jalan Dago. Iya cuman kan nggak semua maksud gua. Iya cuman nggak semua, cuman yang tiap hari ketemu teh loba. Ya justru itulah. Jadi beda-beda orang tapi adegannya gitu kabehnya. Jadi dengan ini mungkin ya saling aja lah sekarang malah saling mengingatkan lah. Saya mah ya silakan kalian mau sepedaan, mau apa jungkir balik, mau jalan katak di jalan raya silakan. Tapi nggak jelas. Mana kemana sih ayah nemu orang mah jarang nemu dia gitu sih. Mana mah apa anjir? Seandainya kan saya bilang seandainya. Jangankan sepeda, mau jalan katak, mau jalan mundur juga silakan asal tidak mengganggu. Maksudnya saling menghargai aja gitu. Lain maksud orang jarang manggil gitu nu lima ngajajar ya gitu. lu mainnya kurang jauh berarti Wak. Ya sih orang memang. Tapi di Soekarno Hatta Wak, daerah Skircon tuh yang katakanlah berkeluarga atau satu RT mungkin ya, itu perjajarannya memang lebih dari 2 kadang dengan kecepatan. Misalnya gue lagi bawa mobil nih, mereka tuh yang santai ya, bukan apa-apa, bebas aja, cuman dengan lu berantai ke 2-3 ke pinggir itu mengganggu banget gitu. Mengganggu dalam arti ya kalau gua kan gak mau lah gua juga nabrak orang gitu kan, terus mereka dengan gua kecepatannya mobil lebih cepat, dia lebih lambat, belum motor yang nyelip dari kiri dari kanan. Ya kan, terus motor yang sebelah kiri mobil gua juga ada. Jadi ya kadang kan orang nggak selalu bisa konsentrasi full. Kalau pelanggaran seperti itu gue setuju, jadi gue itu aja sih kalau gue pribadi sih. Gue setuju dengan pelanggarannya. Lu kalau misalnya bersepeda atau bermotor, lu nggak usah ngejajar gitu. Ya terus yang kedua, ya gini, bener kata lu Jer, maksudnya pengendara bis, pengendara mobil, pengendara truk itu memang kalau misalnya nabrak ya pasti dirugikan sebenarnya karena undang-undang ya bilang itu kalau misalnya ada kecelakaan nggak ngelihat ini yang gede dulu yang salah. Makanya itu yang jadi pegangan kadang sama pengendara motor aja itu dijadiin pegangan, makanya mereka berani kan yang kasar nama ngadukeun jeung mobil ya pasti mobil nusa ya itu gitu loh. Jadi nyawa mah nomor seberahanya betul gitu maksud gitu. Nah, makanya maksud saya mah kita teh yang pengendara mobil teh can beres urusan jeung numpak motor ketambahan ya sebenarnya si Wa yang cita-citanya pengen merubah kultur ya gue sih sebenarnya setuju aja ideal, cuman dengan lihat negara kita yang bertahun-tahun seperti itu kayaknya belum bisa untuk. Jadi temanya tapi kan lu udah mengklirkan, lu tidak membenci yang bersepeda, sama sekali enggak membenci oknum atau attitude yang beberapa oknum pesepeda yang emang agokan gitu, yang tidak teratur gitu. Disebut beberapa oknum dah unggal poe orang manggihan nu kitu Wak. Loba berarti lain beberapa sih. Termasuk yang jalan katak tadi. Iya. Enggak maksud gue. Itu jalan katak gimana sih? Enggak maksud gue teh. Ya itu sih, makanya gue waktu awal kan nanya ke lu, waktu lu sama si Mang dan Riwo sepedahan, orang nanya kan, Wak lu sepedanya kemana? Lu bilang di kompleks, terus ke jalan. Ya gue mah di kompleks. Terus pas gue bilang, aduh ke jalan, gue teh. Terus gue ke jalan besoknya gitu. Iya maksud gue teh, aduh, jangan sampai si Wak termasuk segelompok orang yang gue geleh gitu ya. Dengan kelakuannya gitu, bukan dengan karena gini, gue juga pengendara mobil dan gue tahu yang kayak gitu tuh emang menggeleh, menggelokan. Jadi gue enggak, waktu gue bersepeda gue jalannya ini kau berhenti pun
ya berhenti ke pinggir terus ngegerumpulnya di situ. Kemana nih rutenya? Ke situ. Nggak usah harus ngobrol, gosip. Kayak ngobrol mah pas di kafe istirahat. Gue mah kasih ide aja nih buat yang kalian mau sepedahan bergerombol ya. Nyewa HT nyewa Clearcom. Jadi ngobrolnya di dinya. Jadi lu sepedahan sampai bisa ngobrol kan pakai Clearcom kan. Kalau saking ingin butuhnya ngobrol ya. Kalau emang cuman alasan sepedahannya ingin kongkow, itu bisa tuh lu nyewa Clearcom. Bener. Nah, kalau emang lu salah satu solusi sih gitu. Iya gitu. Cuman ya bahaya juga sih. Oh iya, sayang, itu yang kamu lihat sepeda. pantat aku nggak? Lelaki kita ngomongnya. Sayang nanti kalau laki deh sih. Wah, serem aja. enggak, terus sebenarnya bahaya juga sih itu pakai kayak cepirit kelihatan. Kenapa sih harus kecepirit? Ya. Aneh. Kenapa sih harus itu bahas yang begitu? Ini mah jorok aja bahasannya. Enggak, terus oh iya ini satu lagi, mau pengendara sepeda atau pengendara apapun kalau di jalan raya sebenarnya nggak baik sih ada kayak dengerin earphone, dengerin apa karena terutama sepeda motor dan sepeda ya. Ya itu karena kita nggak akan tahu apakah kita diklakson atau enggak gitu, terus ada kendaraan. Sebenarnya itu yang ide Clearcom itu buruk juga sih. Jangan. Ini mah gue cuman penasaran lu kalau mau ngobrol. Sebenarnya kalau mau ngobrol sambil olahraga yang paling cocok itu adalah berjalan kaki. Ya itu cocok, makanya gue saranin lu karena lu mah kan doyan ngobrol, Wak. Enggak, kalau lagi sepeda mah gue ngobrol. Enggak, ngobrol oge anjir. Karena bari ngemil oge, sambil lempang teh dahar naon. Tunjang diletik-letik teh. Menang ya tahu gak anjir? Hah? Oleng atuh sepeda. Iya, kan lempang. Oh, lempang. Iya. Goreng kulit ayam. Aduh. Tapi lagi ngebahas tren, ini rada menyimpang sih, cuma pengen nanya aja. Lagi ngebahas tren yang ya hype tapi yang annoying, lu sebenarnya pro cigarettes atau pro vape sih? Cigarettes. Karena lu jelas yang ngebunuh lu apa gitu. Hah? Karena jelas yang ngebunuh lu apa. Apa tuh? Paham gak? Rokok mah kan jelas itu kandungannya mau ngebunuh lu. Si vaporize itu, lu tahu nggak kandungan yang ngebunuh lu apa? Apa tuh? Ya nggak tahu kan? Nggak, maksud gua itu kalau si vape itu kan, lu apa sih gitu kandungan? Kalau gua tuh nggak suka dari vape ini gini, yang pisan kebulna. Jadi kabayang kita tuh ti sungut maneh keluar. Walaupun itu kalau cigaret itu ketinggalinya. Walaupun wangi sebenarnya ya. Oh, wangi ya, banget. Itu ti bahan maneh gitu anjir. Iya benar. Iya sih, ya itu makanya gue sempat ngobrol masih sama si Ums. Gue bukan tipe orang yang lagi hype gue ikutan. Justru kalau gue sedang melakukan, misalnya gue lagi jalan nih, jalan jongkok misalnya, tiba-tiba jadi hype, orang mah eureun. Karena gue nggak mau ikutan. Kalau gue tergantung. Tipe orang yang gitu, yang kayak sempat sama bini ya, yoga sebelum hype nih, ikutan yoga yuk gitu. Oh iya, tapi begitu hype kan orang gitu, kesannya teh, ya itu buat guanya ya, di gua tuh, ya lu mah gitu. Kalau gua mah enggak, kalau gua memang gini, kalau gua oportunis mana? Iya, benar. Kayak ada yang mainstream, terus gua pikir itu healthy. Terus gue ikut, kenapa? Jadi karena eventnya lebih banyak. Obligasi buat networking juga lebih banyak. Gini loh, mungkin. Jadi ya kata gue emang dan termotivasi pun gue gunakan mainstream itu sebagai motivasi juga. Gini, mungkin kalau tidak ada pandemi, gue akan menjadi salah satu orang yang ikut sepeda. Tapi dengan kondisi pandemi ini, gue yang, gitu. Lu tuh dengan sepedahan tuh tidak menjamin. Ya itu yang gue bilang tadi. Beres sepedahan lu ngokongkow, even lu cuma berdua, bertiga, berempat. Kayak sekarang aja nih sebenarnya kan ini riskan juga. Iya gak sih? Ya kita kan sudah dites ya. Iya. Kan riskan juga gitu maksudnya. Ya itu gitu loh. Yang kadang orang teh yang tadi salah satunya masker teh dipakainya pas sepedahan justru. Begitu lu lagi nongkrong, lepas. Apalagi bari ngebaso, sudah. Aduh. Rata-rata kan orang yang habis sepeda. Gue sering ngelihat hari Sabtu. Jadi baso pangeunahna di Bandung naon? Anjir, eta baso. Baso apa dulu? Kategorinya baso apa dulu? Jangan terus tadi. Nanti lagi yang nyimak lu kesel. Oh iya. Gue emang suka bikin kesel. Terus anjis. Misalnya nggak baso. Oh gini. Setiap hari Sabtu atau Minggu teh suka ngelihat orang yang beres olahraga tuh di Separwa ya, sekitaran Separwa teh kan. Itu mah apalagi ditunjang sama banyak taman ya. Orang tuh pada nangkring di situ hai tapi ngebuka masker. Ya maksud gue teh, ya itu kan menjadi salah satu
itu ya maksudnya. Ya bisa jadi cluster gitu loh maksud orang teh eta gitu. Mungkin ya itu makanya gue bilang kalau misalnya tidak ada pandemi, gue mungkin salah satu orang yang akan ikut sama lo sepedahan. Tapi dengan kondisi sekarang mah jangankan sepedahan, olahraga ke lapang kayak gue rumah dekat Pajajaran, olahraga di situ aja walaupun sekarang gini kondisi di Bandung tuh tempat-tempat olahraga kan ditutup ya kayak Gasibu, Saparua, Pajajaran, terus Sabuga ya. Tapi orang tuh masih kekeh gitu, kan si lapangannya ditutup tapi lu kayak di Gasibu nih, si Gasibunya ditutup tapi lu lari di sekitaran Gasibu, apa bedanya? Ini jadi balik lagi ke episode pertama ya. Yang ngebahas tentang yang ngebahas itu dia sih emang kata gue juga di episode pertama udah gue bilang yang episode pertama kita COVID-19. Kebiasaan. Jadi memang ya gara-gara relaksasi sih sebenarnya awalnya. Cuman dulunya kan orang tuh udah takut ya maksudnya. Iya, udah takut. Nah gitu. itu menurut gue sih orang kita ya. Gue mau fokusnya ke Bandung aja, gue nggak mau nyalain orang Indonesia atau apa. Orang Bandung kudu disingsieunan. Ya nama mau mempan ya karena sudah dan geus keluar terus tenan naon gitu. Nah makanya waktu yang 3 bulan pertama teh gue setuju banget. Pada saat itu pun gue juga ngomong please atuh salabar gitu selama 3 bulan teh bertahan dulu lah gitu. Gue tahu tabungan akan habis, segala akan habis. Cuman selama 3 bulan daripada sekarang sok kesehatan acak-acakan, ekonomi acak-acakan. Tapi nggak ngejamin juga Jir kalau misalnya 3 bulan yang lockdown buktinya sih Cina itu kayak gitu lagi masih ada kata gue sih emang. Iya. Emang sekarang gini logikanya dibalik jangan tuh Cina aja tuh Prancis aja tuh Italia aja yang lockdown kok sekarang ya mereka aja yang lockdown acak-acakan apalagi kita gitu. Ya justru itu jadi maksud gue jadi memang gue bukan membenarkan ya kalau misalnya ini cuman waktu kemarin kan waktu awal-awal gue juga yang menyuruhkan lockdown harus gitu. Cuman kalau ngelihat sekarang memang intinya sih ketahanan ekonomi Indonesia itu mampu yang lockdown. Betul, paham. Misalnya maksudnya yang kemarin aja bansos dikorupsi. Kan? Iya lucu banget tuh. Nah, udah gitu kan maksudnya sekarang itu sebelum maksudnya tuh itu teh baru berapa bulan gitu buat ngasih dan cuma segitu doang gitu ngasihnya tuh. Nggak cukup cuma dia pakai sarung. Iya. Nggak cukup 300.000 buat orang nahan buat diem di tempat gitu. Iya benar. Enggak maksud gue gini. Maksud gue ya gitu balik lagi. Lu kalau perut lapar antara lu mati kelaparan atau lu mencoba keluar dan berharap tidak kena COVID. Indonesia itu kulturnya seperti itu. Ya emang mereka doang lah intinya. Cuman yang kalau misalnya nih yang 3 bulan kemarin masih kena nggak direlaksasi. Dalam artian peraturan masih diketatin gitu ya yang maksudnya bisa untuk diam di rumah dan tabungannya banyak sebenarnya, ya diam di rumah sebenarnya gini loh dibikin kayak restorasi Jepangnya ya yang tertutup aja kayak Bandung nih orang Bandungnya bebas wah maksud gue gini mereka kantor pek rek nengan dahar pek rek jualan pek selama itu orang Bandung gitu loh. Selama itu maksud gue ya skup Bandung lah gitu. Sekarang ditambah wisatawan ya itu gitu yang kesel susah sih bah ya itu yang susah kesel sekarang kita kota bisnis kota wisata juga brengsek juga susah ya itu maksudnya balik lagi ke yang olahraga ya gue mah ya itu gitu maksudnya kalau tidak ada pandemi gue mungkin akan ikut olahraga sepeda karena yang pertama orang beki sepedahan tapi berhubung ini lagi pandemi ya gue teh kadang suka kesel juga aduh gitu lu teh gitu loh. Jangan kan yang sepedaan yang lari kata gue juga yang lari di sekitaran tempat olahraga juga kan cik atuh gitu maksud gue teh lagi gini mah ya lu kalau mau sepedahan juga tong tujuan tong gini loh karena ada gue sempat baca di media di punya Inggris kalau nggak salah si saatnya ketika pandemi ini tuh saatnya kita memperkecil lingkungan gerak kita pergaulan kita memang gitu jadi maksudnya untuk apa bukannya kita sombong tapi untuk mudah nge-trace gitu kayak misalnya sekarang nih amit-amit gitu ya kan kita nge-trace tinggal gampang yang mana orang si gitu tapi kan si dunia ini juga ya dunia dalam artian ini ya agak rancu juga sekarang kayak misalnya Premier League gitu ya oke gak ada penonton sekarang mereka mencoba ada penonton berapa puluh ribu 20 ribu kan
ya gimana ya? Itu City kena lagi ya, kena semua ya. Jadi kan maksud gue ya susah memang. Nggak cuma Indonesia aja sih sebenarnya, di luar juga kayak misalnya di Italia. Jadi intinya si kata gue new normal tuh nggak bisa. New normal nggak bisa karena pebetot-betotnya ekonomi. Gue tidak menjalankan bisnis ini bakalan ini dan gini juga sih karena apa ya, maksudnya si COVID ini tuh nggak yang keluar terus langsung mana parah atau enggak gitu. Jadi ada juga kata gue beberapa tuh kebanyakan yang sebagai carrier dan kata ya 70-80% gue yakin sih hampir semua orang di Bandung tuh carrier. Kena sebenarnya udah pada kena sih. Gue mah yakin 80% yakin gue. Dengan ada beberapa yang demo di Jakarta kan ada juga dong dari Bandung balik ke sini. Ada lah. Ya sekarang gini aja yang simpelnya dari beberapa kasus yang gue dengar dari bini gue. Itu tuh kayak kamu habis dari mana? Oh suami saya datang dari Jakarta. Oh anak saya bawa cucu saya dari Jabodetabek gitu kan. Ya berarti kan memang ya gitu teh ya, saling iya, ya itu pokoknya mah balik lagi sepeda ini terutama sepeda ya maksudnya yang lagi kita bahas kan sepeda. Ya itu sih pertama kadang attitude-nya mereka tidak itulah di jalan raya. Kedua lagi pandemi gini teh aji mumpung gitu ya, maksudnya mumpung jalan ditutup sepedahan gitu, lain yang tahu intinya mah gitu. Tapi kalau gue ada dua versi mungkin ya. Yang satu yang sepedahan itu ingin imunitas bertambah dengan olahraga. Balik lagi itu pemikiran mereka kebanyakan seperti itu ya. Cuman ya walaupun gitu kan kayak Pevita Pierce juga yang itu satu-satu yang gue lucu loh. Yang bugar banget gitu. Gue tadi malam sempat nge-tweet di Twitter kayak gini. Aduh kenapa ya gue bisa kena COVID padahal kan gue ngejalanin gue hidup sehat. Hidup sehatnya kayak gimana? Yang lu pergi ke gym, sepedahan bergerumpul gitu kan, bergerumpul. Ini gue jadi ngebahas COVID-nya. Gue penasaran loh, ada yang kena COVID terus gue pengen nanya sebenarnya rasanya tuh gimana sih? Mau mati kalau kata kesukaan. Nggak, maksud gue yang emang sudah divonis ya itu salah satunya ya. Cuman maksud gue yang apa sih kerasanya awalnya gejalanya gitu. Kalau gue ngobrol sama sepupu gue, kalau yang gue sesak nafas katanya. Sesak. Dan sekarang pun sepupu gue itu dia aktif ya kayak tenis, badminton. Dia efeknya setelah COVID, saya tuh nafasnya pondok. Oh gitu ya. Jadi ngaruh ke setelah berapa hari itu? Setelah berbulan-bulan kali. Oh setelah berbulan-bulan. Setelah berbulan-bulan sembuh teh. Sampai sekarang tuh masih gampang capek gitu. Oh gitu ya. Jadi bener-bener yang emang dampaknya juga ya. Parah juga gitu. Jadi nggak. Padahal dia salah satu orang yang sehat ya, tidak punya penyakit sepanjang karir hidup nate. Nggak ada penyakit bawaan. Bener yang sehat. Ya orang dia badminton, tenis. Terus tiba-tiba kena. Sekarang dia merasa gampang capek gitu. Ya. Jadi ya untuk menyambungkan antara COVID dan bersepeda, intinya kalau mau bersepeda pun harus menjaga protokol yang baik atau kalau bisa diam di rumah. Janganlah, maksudnya sekitaran rumah aja, ya di ruang tamu sepeda, ke dapur, bikin wallpaper nuansa gunung, nuansa danau, pantai, pakai treadmill duanya, olahraganya double ya. Pertama, mana yang beberes kaki imah, jadi kayak si furniture pinggir-pinggirin buat area sepeda gitu kan. Itu olahraganya double wah. Bener. Sebelum lu bersepeda teh lu ngangkutin meja, ngangkutin kursi. Mun kita mending rebahan we aing mah. Iya benar maksudnya. Kalau kalian mau hidup sehat, oke, hidup sehat setuju. Kita harus sehat, harus fit, harus segar. Cuman perhatikan hal-hal lainnya juga dong. Kayak misalnya ke gym. Susah sih kalau ke gym kan kontak ya. Dan di dalam ruangannya itu agak gariskan juga. Kalau sepedahan ya jangan bergerombol lah. Maksudnya kalau setelah ngobrol juga jangan lupa protokol kesehatan. Setelah beres dari olahraga ya balik ke rumah mandi, cuci tangan, kumur-kumur. Soalnya lamun teu mandi bau aja. Kamu sih bau hangit ya. Sumpah aja sih bau. Habuk aja. Apa bau eta? Buat tahun. Terus ada nggak Jar atau yang dari hobi yang hype dan sampai sekarang tuh jadi habit lu gitu, jadi yang benar-benar lu mendalami gitu? Gue nggak ada. Zaman era sekarang mungkin baru hype maksudnya
kaum rebahan. Gue dari tahun 99 gue udah mencintai rebahan. Iya kan, rebahan tuh baru ini aja COVID. Ya, gue dari tahun 99. Ada istilah kaum rebahan. Iya kan, gue dari tahun 99 kuliah semester 1 kali. Nah, gue udah mencintai itu rebahan sampai sekarang. Dan iya benar, setuju. Ya, misalnya kalau ya olahraga, kalau apa sih definisi kaum rebahan itu? Nggak aktif sama sekali, lebih banyak diam di rumah dan berbaring. Aktivitasnya di rumah sih. Lebih santai sih. Jadi nggak perlu. Ya gue kalau misalnya kayak masih musim jalan kemarin tuh yang lari, gue dari SMP, SMA, kuliah, gue rajin jalan. Mau kemana-mana gue jalan gitu. Jadi apapun lah. Terus waktu kemarin. Gak usah dibikin heboh gitu. Gue udah rajin gitu. Bukan rajin ya. Emang keseharian gue mau naik angkot. Harus jalan dulu. Pulang dari apapun. Punten iya lah muncul yang kolektor sampah mah. Aja kemana wae. Orang mau ngelapoe baru cenah ngureling nyokotan sampah lempang gitu. Biasa aja kawe gitu. Ya biasa aja. Karena dari fenomena pun gue lihat akhir-akhir ini walaupun terserah ya. Karena yang aktivitas olahraga itu baru hype beberapa apapun jogging, lari berapa kilo, sepeda maaf. Cuman kan sebenarnya Om kalau misalnya lu ya dari suka berjalan dan sudah terbiasa berjalan, sebenarnya kalau misalnya lu ngikutin hype nih atau ikutin ini yang ada event jalan berapa kilometer atau kayak gitulah, kan ada sense of memory dan achievement gitu dalam artian ternyata kebiasaan gua selama ini tuh bisa gua pelang atau gua memorikan sebagai sesuatu achievement lo gitu. Ada tipikal orang yang narsis seperti itu yang beda loh kalau kata gue sih ya. Kalau kata gue lebih kalau view gue bukan lebih ke narsis pengen ini gue tuh ikutan ini. Tapi lebih ke memori gue tuh pernah ikutan ini dan seperti kita nonton konser lah gitu. Tergantung makanya lo olahraganya buat apa? Buat nyari sehat atau buat nyari eksistensi? Ya kalau gue dua-duanya. Ya gue mah eksistensi mah buat apa? Jadi bukan eksistensi ya. Kalau gue memori gitu. Jadi enggak kan kita eksistensi bahasnya kenapa jadi memori? Oh iya maksud gue kan gue lagi gitu kan gue bahasnya. Gue lagi ngebahasnya memori. Tenang. Jangan masuk. Jadi menurut gue mah tergantung kitanya juga lu mau si jalan atau si lari teh eksistensi atau. Tapi gue nggak pernah kepikir sih bah kayak gitu karena gue memang pengen aja. Ya gitu. gue mah pertama ya karena memang orang mau beuki we lempang tidak butuh pengukuhan ya kalau gua sih ya ini aku sempat jalan loh dari ujung Berung ke Garut gitu kan asal nggak tekudu gitu maksud orang mah kalau gua mah kalau si Waba kan haus narsis gue bilang narsistik teh ya gitu introvert yang haus ya introvert yang narsistik dan kadang-kadang eksibisionis ya teman tembong-tembong eksibisionis aja segala tembong-tembongkeun mana mah wow. Tapi itu salah satu motivasi. Iya nggak apa-apa. Ya terserah itu mah kan balik lagi ke kita masing-masing gitu. Iya, hanya sebatas ya kalau gua sih goalsnya adalah sehat seperti kayak lu tadi sepedahan sehat walaupun mana emang kan dengan channel OG bisa ambilnya. Sih mah loba nyambil nate aja dengan cik breu gitu kan. Tahun cik breu teh. Tante-tante. Oke. That's why kenapa dia sepedahan gak ngajak bininya. Diajak kok nanti. Nantinya kapan? Nantinya sekarang dilatih dulu. Gue sedang mencukup pengenalan lapangan ya. Siga supir bajai lo gulak-gulak. Ya itulah maksudnya balik lagi ke yang masalah sepeda fashion yang menurut kita mah menurut gue sih ya itu fashion. Ya lagi hype ya kan ya standar lah orang Indonesia mah kalau lagi rame kayak zaman batu akik, zaman cupang. Sekarang sebenarnya hype banyak banget ya. Apa sih sepeda cupang. Cupang kan lagi hype lagi. Hype lagi ikan cupang guys. Naon sih ditinggal ikan cupang? Tuh, gue mah da aing pelihara lauk oge da amun lain lele mah teu beuki. Urang mah lamun apa ke lele? Masalah gampang meliharanya. Lele mah dibere tai gitu sekaliannya. Terus dari kita untuk kita. Iya sih. Gue gak dikasih tahu juga kali. Biasa kali. Ngomongnya gila ya. So muda gitu aja. Ya pokoknya mah apapun itulah yang penting mah tetap jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan. Gua kalau kebanyakan ngomong sama si Wati gini suka nggak konsen aja.
Ya, dan lebih merhatiin lingkungan juga kalau berkendara apapun yang kita gunakan. Apalagi kalau di jalan raya hati-hati, jangan usahakan mah jangan lepas dari jam 10 pagi lah. Dan kalau bisa nggak usah bawa anak-anak ya. Iya, jangan. Kalau ke jalan raya ya. Iya banget apalagi anak orang. Apalagi anak gadis. Mulai mancing-mancing. Berbahaya, Bu. Tapi kalau udah dibahas dia langsung ngeles itu. Ngelas? Ya gue musuh bahas mantan paling gak mau tuh dia. Kesel gue. Dia paling banyak mantannya. Oh iya ya? Paling banyak mantannya, paling yang gak pernah cerita sama bini dia. Kesel gue. Dia takut lah pasti lah. Oh gitu ya? Gak perlu dicerita-cerita. Yang lalu biar berlalu. Takutnya kalau bahas mantan ntar ada yang komen di Facebook. Lu mah kagak ngerti aja. Ya. Oke, tutup ya. Tapi kan seru. Kesel gue. Ya udah deh. Ya udah, oke. Ya obrolannya tetap ngegantung seperti biasa. Kalian simpulin sendiri aja seperti apa. Mutu nggak mutu ya. Kalau kalian mau bersepeda. Dan kalau mau bersepeda diamlah di rumah. Rebahan aja. Dan kalau ke jalan raya hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hargai pengendara yang lain. Itu aja sih. Terus ada tambah lagi apa lu, Om? Enggak ada kayaknya. Gue udah lapar sebenarnya. Tukang bapau yang setiap minggu. Iya makanya nggak dapat. Kayak sekedar tukang bakso. Oke, segitu aja mungkin dari kita. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe. Yang mau komen silakan komen apa aja bebas. Mau mencaci maki si Uwa juga silakan. Dan kalau lagi sepedahan mungkin mau denger kita di podcast, kita juga ada podcast. Oh iya, ada podcast. Yang belum tahu ada di Anchor sama di Spotify. Itu gratis dua-duanya. Jadi silakan aja buat lah. kalian ya, khusus pendengar pecinta CH ini. Kalau misalnya lagi di jalan nonton YouTube kan kuota ya. Kalau misalnya Spotify kan dikit, cuman suara doang, nggak podcast apa. Tuh denger tuh. Anchor. Silakan dicek aja. Kalau di Spotify apa, Wak? Cerita hari ini ya. Cerita hari ini. Itu ada yang banyak. logonya kayak begini lah. Logonya yang unyu-unyu menyebalkan garing jijai ini. Terus oke, gitu aja dari kita. Jangan lupa selalu ngikutin episode berikutnya. Karena siapa tahu kesana makin garing ya, makin penting. Mantan dong, mantan dibahas nih. Ngok. Tutup. Bang, mantan dong. Sekian aja dari kita cerita hari ini. Gua Abah pamit. Gua Ums. Wah. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.